Hola, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia. Kali ini, Ibu Tian akan memberikan sedikit informasi tentang apa itu uremia. Uremia kan sering banget nih disebut-sebutin di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari apa itu uremia. Tetapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe buat yang belum subscribe. Jangan lupa di-share biar semuanya bisa belajar bareng kita. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita tentang uremia. Uremia ini sering sekali kita sebut-sebut ketika kemarin. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya, khususnya di bagian video yang gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Uremia ini sering sekali disebut, ataupun kalau dia nggak disebut, tapi itu nggak mungkin. Si uremia ini terjadi paling banyak karena penurunan GFR, which is itu tuh terjadi di gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Nah, apa itu uremia? Hari ini kita akan belajar tentang apa itu si uremia tadi, terus gimana sih cara pembentukannya, lalu tanda dan gejalanya, dan nanti kita fokus gimana si uremia ini bisa terjadi dan di tahap apa bisa terjadinya si uremia ini. Sudah pasti ini sesuai yang saya tulis. Jadi uremia itu terjadi kalau misalnya ada penurunan GFR atau laju filtrasi glomerulus yang mengakibatkan adanya peningkatan plasma kreatinin dan urea, sehingga mengakibatkan uremia atau penumpukan urea di dalam darah. Nah, kategori uremia ini apabila dilakukan tes diagnostik dan jumlahnya itu lebih dari 50 mg per desiliter. Lalu bagaimana terjadinya si urea ini atau gimana sih urea itu terbentuk? Urea berasal dari hasil metabolisme protein. Jadi ceritanya ketika kalian makan makanan atau minuman yang mengandung protein, nanti itu kan bakal dimetabolisme tuh. Nah, hasilnya itu adalah amino asid. Lalu terjadilah proses pemecahan dari amino asid ini dan dialirkan ke hati, dan setelah itu di dalamnya terjadi proses lagi dengan produk sisanya, yaitu namanya amonia. Amonia ini akan ditambahkan dengan ornitin dan juga CO2 dan menghasilkan sitrulin, di mana sitrulin itu nanti dia nyampur lagi sama amonia menjadi arginin. Lalu kemudian si arginin ini akan dipecah oleh yang namanya arginase. Nah, hasilnya itu adalah urea, ornitin, dan juga air. Si urea ini nanti tuh dia akan diproses dan dikeluarkan melalui urin. Sekarang kita masuk ke tanda dan gejala dari uremia ini. Tanda dan gejala dari uremia itu mirip-mirip sama tanda dan gejala dari gagal ginjal. Ada kelemahan, lalu kram, nyeri pada pinggang menjalar sampai pangkal paha, atau dengan kata lain kita bisa menyebutnya dengan flank pain. Lalu nafsu makan menurun, pusing, mual, muntah, dan penurunan konsentrasi. Nah, keseluruhan penjelasan tanda dan gejala dari uremia ini itu ada di video saya yang gagal ginjal akut dan kronis. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bagaimana intinya terjadi si uremia, yaitu dari penurunan GFR, peningkatan plasma kreatinin dan urea sehingga menjadi uremia. Nah, sekarang itu kita akan membahas lagi tentang apa proses yang terjadi di dalamnya sampai bisa terjadi si uremia ini. Karena tadi sudah saya sebutkan uremia itu berasal dari mana dan dia itu bisa muncul itu gara-gara penurunan dari GFR. Nah, sekarang kita bahas gimana ceritanya tuh sampai bisa jadi penurunan GFR dan akhirnya bisa ada yang namanya uremia. Semua berawal dari ginjal.
Nah, ketika ada penurunan suplai darah ke renal, di sini saya tulis atau ginjal, itu bisa mengakibatkan penurunan massa dari nefron yang mengakibatkan pasti gangguan pada nefron dan juga glomerulus dan fungsi filtrasi dari ginjal. Ketika ada loss of nephron ini, tubuh akan bereaksi dengan memproduksi peningkatan dari angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 itu apa? Nanti kita bahas lagi ya. Ini sudah ada nih. Saya kasih yang warna ungu, itu proses dari kenapa bisa ada angiotensin. Angiotensin 2 ini akan mengakibatkan glomerular capillary hypertension. Sehingga kalau misalnya sudah ada peningkatan tekanan di glomerulus ini, nah akibatnya adalah peningkatan permeabilitas glomerular dan peningkatan dari filtrasi. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya ada penurunan fungsi dari si nefron ini, pasti ada akibatnya untuk ginjal kita. Salah satunya itu adalah penurunan produksi urin. Nah, ketika ini terjadi, maka itu sudah mulai ada penumpukan zat-zat limbah dalam tubuh kita. Si angiotensin ini, dia salah satu fungsinya itu adalah untuk meningkatkan permeabilitas glomerulus dan juga filtrasi. Maksudnya itu supaya dibuang itu zat-zat sisa itu. Lalu setelah ada peningkatan glomerular permeabilitasnya dan juga peningkatan filtrasi, zat sisa itu nanti akan diproses dan dibuang melalui urin. Nah, di sini sudah mulai ada tandanya nih, proteinuria. Karena adanya proteinuria ini, dia bisa meningkatkan reabsorpsi dari tubular. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah tubulointerstisial kita mengalami inflamasi atau radang dan mulai muncul fibrosis. Sialnya, ketika sudah sampai tahap ini, akan terbentuk jaringan parut pada renal. Ini renal scarring ya. Nah, kalau ada renal scarring, kembali lagi itu akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah daripada nefron kita. Selain itu bisa menyebabkan hipertensi kapiler pada glomerulus. Ya sudah rusak kan, sudah ada jaringan parut kan. Nah, bisa mengakibatkan ini. Lalu, kemudian ketika kita mengalami kerusakan nefron yang lebih parah, itu menyebabkan penurunan massa nefron, lalu kemudian GFR kita juga menurun, filtrasi terganggu. Nah, ini sudah akibatnya uremia ini. Sekarang saya akan kembali kepada angiotensin dan apa sih fungsinya angiotensin ini. Sebenarnya angiotensin ini merupakan suatu sistem, namanya sistem renin angiotensin aldosteron. Nah, fungsinya apa? Si renin dan teman-teman itu fungsinya adalah untuk mengatur tekanan darah dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada gangguan pada ginjal, itu tubuh akan mengaktifkan si sistem renin tadi. Nah, renin ini dia akan menstimulasi produksi dari angiotensin 1, di mana angiotensin 1 ini fungsinya adalah untuk vasokonstriksi pembuluh darah. Lalu kemudian setelah angiotensin 1 ini terproduksi, akan muncul yang namanya angiotensin converting enzyme atau AC. Dia akan mengeluarkan angiotensin 2 ini ya, yang akhirnya nanti dia berproses sampai bawah tadi. Fungsi dari angiotensin 2 ini sama kayak angiotensin 1, tetapi lebih kuat tuh vasokonstriksinya. Dia menyebabkan vasokonstriksi di bagian arteriol sehingga meningkatkan tekanan arteri. Kenapa? Karena pada beberapa kasus
ketika adanya masalah pada ginjal itu bisa menyebabkan hipotensi. Nah, supaya tekanan darah kembali normal, tubuh kita memproduksi si renin tadi. Karena adanya vasokonstriksi itu menyebabkan tekanan menjadi lebih tinggi. Nah, vasokonstriksi ini pada arteriol akan meningkatkan tekanan arteri dan juga dia membantu vena, aliran balik vena menuju jantung sehingga darah banyak yang menuju jantung kembali dan membantu pompa jantung untuk melawan kenaikan tekanan. Jadi di sini udah dibantu. Terus kalau misalnya sudah terlalu banyak tekanannya dibantu lagi. Jadi prosesnya itu maksudnya untuk menstabilkan. Tetapi karena memang sudah ada gangguan ya pada ginjal, lama-kelamaan sistem ini akan mengalami kelemahan. Nah, ini dia kelemahannya tadi. Jadi dia tuh kayak suatu sistem yang kalau memang tidak berhasil nanti tuh dia malah menyebabkan hipertensi di mana-mana, bisa menyebabkan hipertensi sistemik ini. Nah, kalau misalnya satu proses ini sudah terjadi, inilah hasilnya si uremia ini. Atau ketika terjadi uremia ini, lalu sudah ada penurunan massa nefron, sudah ada penurunan GFR, kalau sudah sampai penurunan fungsi sampai cuman bisa berfungsi kurang dari 15 atau 10%, itu sudah kategori dari tahap akhir dari gagal ginjal atau end stage of renal disease. Kalian bisa tonton video saya yang tentang itu ya. Oke, sekarang kita sudah tahu ya tentang uremia. Bagaimana dia terbentuk, urea itu apa, dan bagaimana prosesnya bisa jadi ke sini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari hal-hal lain lagi tentang gangguan-gangguan ginjal dan juga manifestasi klinis yang kalau ada gangguan pada ginjal. Ya, silakan pantengin terus channel saya. Semoga kalian bisa belajar dengan gampang, dengan mudah, dan pastinya paham. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita pada kali ini. Semoga ilmu yang saya bagikan bisa berguna buat kalian. Jangan lupa di-share ya. Bye-bye.